Pertandingan antara Dordrecht versus ADO Den Haag tersaji di pekan kedua Liga Belanda kasta kedua atau Eerste Divisie 2024-2025. Duel itu digelar di Stadion GN-Bouw. Dordrecht saat ini berada di posisi 6 klasemen Eerste Divisie Belanda dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Mereka mengawali musim dengan kemenangan, mencetak 2 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tim ini menunjukkan performa yang solid, baik di lini depan maupun di pertahanan, membuat mereka berada di papan atas klasemen sementara. ADO Den Haag di sisi lain berada di posisi ke-12 dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Mereka memulai musim dengan hasil imbang, mencetak 1 gol dan kebobolan 1 gol. Meski pertahanan mereka cukup stabil, ADO Den Haag perlu meningkatkan produktivitas serangan jika ingin bersaing di papan atas klasemen. Dalam head-to-head 5 pertemuan terakhir antara Dordrecht dan ADO Den Haag, kedua tim sama-sama mencatat 1 kemenangan, sementara 3 pertandingan berakhir imbang. Dit was een open kans voor ADO Den Haag. Geweldige redding van Liam Bossin. Duel Mauresmo versus Stray. Laga menarik tersaji pada pekan kedua Eerste Divisie musim 2024-2025. Duel bernuansa Indonesia tersaji ketika Dordrecht menjamu ADO Den Haag pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Dit is de opstelling dus van Dordrecht. Je zag Morsluis en Corrini. De mensen zullen toch. Di grup Dordrecht ada nama Mauresmo Hinoke yang pernah membela timnas Indonesia U20 Rachika Indra Syafri. Sementara itu di kubu ADO Den Haag ada nama Rafael Strijk. Jelas ini bukan nama yang asing. Strijk adalah pemain inti Indonesia era Sintayong. Pada duel di Stadion Emskyors itu, kedua pemain punya nasib berbeda. Strijk memulai laga sejak menit awal, sementara Hinoke baru dimainkan pada awal babak kedua untuk menggantikan Joshua Pinadat. Usai rehat, pelatih Melvin Bow memasukkan Mauresmo Hinoke di awal babak kedua. Alhasil, ada 2 pemain berdarah Indonesia di lapangan. Doet een soort van achterzet. Krijgt hem net niet mee. ADO Den Haag tampil lebih percaya diri usai unggul 1 gol. Rafael Strijk terus aktif mencari ruang di barisan pertahanan FC Dordrecht. Doet een soort van achterzet. Krijgt hem net niet mee. Meskipun berstatus tim tamu, ADO Den Haag unggul lebih dahulu atas Dordrecht pada menit ke-36, Daryl van Mighem. Lalu pada menit ke-67, Lorenzo Caduti membuat skor menjadi 1-1. Kedua tim harus puas dengan raihan 1 poin. Shine, mooie bal op de nieuwe man en die maakt hem. Oh, wat een invalbeurt. Rafael Strijk kemudian ditarik keluar pada menit ke-81. Pemain berusia 21 tahun itu digantikan oleh Daniel Lawrence. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga laga usai. Bagi tuan rumah Dordrecht, hasil ini tak cukup ideal sebab mereka menang 2-1 atas Emmen pada matchday pertama dan kini hanya dapat 1 poin. Schumeli er toch af. Sementara ADO Den Haag masih belum mampu merasakan kemenangan dari 2 laga yang dimainkan. Sebelum imbang 1-1 melawan Dordrecht, pasukan dari JK Leipzig itu bermain dengan skor yang sama dengan VVV Venlo pada matchday pertama lalu. Bossin. Terlepas dari hasil minor, didapatkan ADO Den Haag, Rafael Strijk terus menambah menit bermain. Setelah dimainkan selama 61 menit pada duel melawan VVV Venlo, Rafael Strijk kini dimainkan selama 81 menit pada duel melawan Dordrecht. Lukt niet. Struik. ADO weer. ADO is. Rekor pertemuan klub. Dalam head-to-head 5 pertemuan terakhir antara Dordrecht dan ADO Den Haag, kedua tim sama-sama mencatatkan 1 kemenangan, sementara 3 pertandingan berakhir imbang.
pada pertandingan terakhir yang berlangsung pada tanggal 12 Maret 2024 dalam kompetisi Eredivisie. Kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Dordrecht menunjukkan performa yang kuat dalam 5 pertandingan terakhir mereka dengan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pada pertandingan terbaru mereka meraih kemenangan 2-1 melawan FC Emmen. Di sisi lain, Den Haag mengalami kesulitan dalam 5 pertandingan terakhir mereka dengan 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Pada pertandingan terbaru mereka bermain imbang 1-1 melawan Venlo. Dordrecht akan menghadapi Den Haag dengan modal kuat setelah meraih kemenangan di pekan pembuka musim ini. Tim tuan rumah menunjukkan keseimbangan yang baik antara serangan dan pertahanan yang bisa menjadi kunci untuk mengamankan 3 poin lagi di laga ini. Argentina. Dat is gevaarlijk. Dengan performa yang stabil dan kemenangan di pertandingan terakhir melawan FC Emmen, Dordrecht diprediksi akan tampil percaya diri dan berusaha memanfaatkan momentum positif mereka. Sebaliknya, Den Haag masih mencari kemenangan pertama mereka setelahnya mampu bermain imbang di laga pembuka. Meskipun pertahanan mereka cukup solid, kesulitan mencetak gol bisa menjadi masalah utama dalam menghadapi tim Dordrecht yang sedang dalam performa bagus. Jika Den Haag tidak segera meningkatkan produktivitas serangan, mereka bisa mengalami kesulitan untuk mencuri poin di pertandingan ini. Doet een soort van achterzet. Krijgt hem net niet mee.